Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Halo, apa kabar saudara-saudari sekalian, Bapak, Ibu, kakek, nenek, opa, oma di seluruh tanah air Indonesia. Apa kabar Anda semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa kembali bersama kami Iris Beauty Clinic dalam Beauty and Wellness Talk Show. Kita akan membahas tentang topik kebugaran dan kesehatan supaya kita dapat menjaga agar tubuh kita tetap sehat dan bugar, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Hari ini kita akan khusus membahas tentang kiat, bagaimana tips berolahraga dan membentuk tubuh ideal di masa pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita harus selalu menjaga tubuh tetap sehat dengan menjaga nutrisi makanan yang kita konsumsi sehari-hari, berolahraga yang teratur, dan juga kita tetap menjaga protokol kesehatan 5M. Tetap menggunakan masker, menjaga jarak, selalu mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan, dan membatasi semua aktivitas kita sehari-hari. Nah, dengan demikian kita dapat menjaga kesehatan kita dan segenap keluarga kita sekalian. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita baru saja melewati Hari Raya Idul Fitri, kita berlebaran atau juga berlibur bersama keluarga dengan nuansa yang berbeda. Nah, mungkin dari antara kita sekalian, ada yang mulai mengalami kenaikan berat badan, kita ingin mulai kembali menjaga bentuk tubuh yang ideal. Hari ini kita akan kedatangan seorang narasumber yang akan membahas tentang hal ini. Ya, kita bagaimana melakukan olahraga yang tepat sesuai dengan kondisi kesehatan kita, sesuai dengan usia kita. Siapa itu? Nanti kita akan berjumpa dengan personal trainer yang akan membahas bagaimana olahraga yang tepat sesuai kebutuhan kita. Mari kita simak berikut ini. Baik Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sekarang kita akan membahas tentang program untuk melakukan kontrol berat badan. Nah, kegemukan adalah problem yang banyak dialami dan dikeluhkan oleh berbagai tingkat usia, mulai dari remaja, usia dewasa, hingga lansia. Tanpa terasa, dalam pandemi selama setahun ini, kita melakukan segala sesuatunya dari rumah. Anak-anak studi dari rumah secara online, yang dewasa juga kita work from home, ya. Kemudian para lansia juga keterbatasan gerak, ya. Nah, semua ini membuat kita di rumah mungkin kurang kontrol dalam makanan, ya. Yang kedua, kita juga kurang gerak, dan akibatnya apa? Terjadi kenaikan berat badan yang membuat timbunan lemak di berbagai area tubuh. Misalnya yang sering dikeluhkan adalah area perut, kemudian pinggul, paha, atau juga di lengan atas, ya. Dan terkadang dengan meningkatnya berat badan ini juga menimbulkan problem-problem yang lain, mengganggu pada pencernaan, mengganggu pada mulai timbulnya nyeri, keluhan pada persendian lutut, ya, pinggul, ya, atau area-area persendian yang lain. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi problem kegemukan ini? Yang pertama, lakukan kembali mengontrol pola makan yang sehat. Ya, dengan cara apa? Pengontrolan pola makan harus kita lakukan, yaitu dengan mengurangi konsumsi karbohidrat dan tepung dan juga gula. Dengan mengurangi konsumsi karbohidrat, tepung, dan gula ini, kita akan bisa mulai mengontrol, ya, penimbunan lemak yang berlebih. Mengapa? Karena dari karbohidrat dan gula ini akan ditimbun dalam bentuk lemak di tubuh. Yang kedua, konsumsi air, ya. Minum air tetap dibutuhkan minimal 1 liter atau lebih dalam sehari. Ini disesuaikan dengan berat badan.
Jadi jangan sampai kita meninggalkan minum air di sela-sela kesibukan kita sehari-hari. Poin yang ketiga, yaitu kita harus melakukan olahraga. Olahraga untuk mengimbangi jumlah kalori yang masuk dan kalori yang keluar. Kalau tadi dengan pola makan, apa yang kita makan sehari-hari itu kita memasukkan kalori. Pada saat kita berolahraga dan beraktivitas, itu kita akan membuang kalori. Kalau kalori yang masuk dan kalori yang keluar itu imbang, dengan demikian berat badan kita bisa dijaga stabil. Nah, itulah kuncinya. Olahraga itu harus disesuaikan tentunya dengan usia dan kesehatan. Bagi anak-anak yang masih remaja, ya, lakukan olahraga yang bisa akan membakar lemak, membentuk otot sehingga anak-anak mengalami masa pertumbuhan yang sehat. Mereka bisa merangsang untuk pertumbuhan tulang, pertumbuhan tinggi badan, ya. Tapi sekarang untuk orang yang dewasa, olahraga diperlukan untuk menjaga agar tadi kalori yang masuk dan kalori yang keluar harus imbang. Bukan hanya karena kita work from home kemudian jarang beraktivitas akhirnya lemak menumpuk. Nah, pada mereka yang dewasa dan bekerja, kita harus melakukan olahraga untuk mengimbangi kalori yang tertimbun di dalam tubuh. Bagi mereka yang lansia, kakek nenek, opa oma, ya, olahraga kita butuhkan untuk melatih otot-otot agar tidak menjadi atrofi atau mengecil. Selain itu, dengan olahraga pada lansia menjaga agar kerja jantung tetap maksimal sehingga peredaran darah di dalam tubuh dapat terjaga dengan baik. Nah, dengan demikian, kalau kita sesuaikan olahraga sesuai usia, maka ini adalah salah satu cara untuk menjaga kerja organ-organ tubuh itu optimal dan kita mencegah terjadinya kegemukan di tubuh kita. Kemudian yang keempat, yaitu kita lakukan perawatan di klinik yang disebut dengan body contouring. Ini adalah perawatan untuk melakukan slimming pada lokal area tubuh, misalnya terutama area perut, pinggul, ya, dan juga paha atau juga pada lengan atas. Nah, di Iris Beauty Clinic, RF Body Contouring ini menggunakan suatu alat teknologi canggih, yaitu yang disebut dengan radiofrekuensi. Radiofrekuensi adalah suatu alat yang nanti akan diaplikasikan pada area lokal yang ingin dilakukan pelangsingan, dan kita kombinasi dengan suatu kosmetika dari bahan ganggang laut. Kerja ganggang laut ditingkatkan penetrasi atau penyerapan dengan radiofrekuensi akan membantu satu, memperlancar sirkulasi darah di bawah kulit. Kemudian akan terjadi penghancuran sel-sel lemak di bawah kulit. Kemudian lagi membantu drainase atau pembuangan lemak yang sudah dipecah. Sehingga pembuangan ini nanti akan keluar berupa ikut di dalam urin atau pada saat kita buang air kecil. Atau juga ikut saat kita buang air besar. Atau juga pembuangan itu akan melalui keringat. Dan juga satu lagi, melalui uap pernafasan kita. Nah, di saat kita dilakukan RF Body Contouring, seorang terapis akan melakukan seperti gerakan sirkular dengan selama beberapa menit di area lokal, misalnya di area perut, ya. Dan nanti akan ada 3 metode yang dilakukan. Yang pertama itu nanti sebelumnya akan dilakukan proses kavitasi, jadi ada suatu alat yang pada saat digerakkan di sini proses kavitasi ini akan memecah sel-sel lemak menjadi gelembung-gelembung yang mudah dihancurkan. Ya, tahap kedua yaitu dengan aplikasi nanti menggunakan vakum. Vakum ini akan memberikan efek untuk memperlancar sirkulasi darah di bawah kulit. Yang ketiga, pada saat dilakukan aplikasi gelombang radiofrekuensi ini, kita akan merasakan hangat dan gelombang radiofrekuensi mampu menembus sampai di lapisan lemak di bawah kulit. Nah, apa yang dirasakan pasien pada saat dilakukan, kita hanya merasakan sedikit rasa hangat, tidak ada rasa sakit sama sekali, dan efeknya maka area timbunan lemak akan menjadi lebih lunak, kemudian kulit yang kendur juga menjadi lebih kencang karena ada efek untuk menstimulasi kolagen sehingga kulit yang kendur menjadi lebih kencang dan lemak itu berkurang
lewat pembuangan tadi yang saya sebutkan di awal. Nah, proses RF body contouring kita ulangi, biasanya kita ulangi setiap 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, dan akan didapat efek pengurangan lingkar tubuh pada area yang habis dilakukan. Nah, satu lagi, untuk lebih melengkapi hasil supaya maksimal, akan dilakukan juga terapi lokal slimming yang akan diberikan satu teknik medis oleh dokter. Dengan lokal slimming ini akan membantu penghancuran lemak di area lokal tersebut akan lebih efektif. Nah, sekarang siapa saja yang bisa menjalani proses RF body contouring dan lokal slimming? Ini bisa bagi usia remaja ke atas ya. Jadi usia remaja, usia 15 tahun ke atas, dewasa ya. Kemudian sampai batas usia biasanya sampai usia sekitar 50-55 tahun. Dan bagi Anda terutama juga yang pasca melahirkan, yang masih mengeluhkan berat badannya sulit turun, itu bisa kita bantu dengan RF body contouring dan local slimming. Nah, dokter kami akan siap membantu Anda. Kalau Anda masih stay di rumah, kita bisa konsultasi secara telemedicine. Silakan kontak nomor kami berikut ini ya. Nanti tim klinik akan membantu Anda sekalian memberi arahan apa yang Anda butuhkan. Baik, itu adalah perawatan yang dilakukan di klinik. Kemudian untuk di rumah, tadi jangan lupa pola makan tetap dilakukan sesuai yang sudah dianjurkan dokter. Kemudian bila perlu, kalau memang Anda memerlukan, dokter akan membantu juga mungkin untuk suplemen, sehingga suplemen ini membantu dalam hal kita mengontrol atau mengikat lemak, sehingga apa yang kita makan, lemak itu tidak semuanya tertimbun di dalam tubuh. Nah, hal-hal seperti ini setiap individu berbeda. Kita akan sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Baik, inilah beberapa tips agar kita bisa menjaga bentuk tubuh kita lebih ideal, dan dengan kita di rumah saja kita tetap sehat, tetap menjaga berat badan, dan tetap memperoleh bentuk tubuh yang ideal. Semoga semua tips ini bermanfaat bagi Anda sekalian. Terima kasih. Baik, sekarang kita sudah bersama narasumber kita hari ini, Bapak Hari Lukito. Beliau seorang pelatih fisik, pelatih kebugaran, dan pelatih sepak bola, dan di kota Surabaya. Selamat siang Pak Hari, ya. Apa kabar? Baik, salam olahraga. Salam olahraga. Nah, beginilah profil seorang pelatih kebugaran ya. Tentunya beliau selalu siap, sigap, dan selalu aktif berolahraga. Nah, ya. Gimana Pak Hari, kondisinya sekarang di masa pandemi tetap berolahraga aktif? Tetap berolahraga, terus berolahraga, tetap beraktivitas meskipun pandemi COVID seperti ini. Oke, luar biasa. Nah, sekarang kalau kita bincang-bincang, hari ini kita membicarakan khusus bagaimana kiat untuk berolahraga dan menjaga bentuk tubuh yang ideal. Nah, mungkin Pak Hari di awal ini bisa memberi gambaran ya, apa sih yang bisa kita lakukan di awal saat kita mau memulai olahraga? Karena ini masa pandemi, kita semua banyak melakukan aktivitas di rumah. Dan sebagian orang sekarang mulai mengeluhkan berat badannya naik. Mulai dari anak remaja, dewasa, sampai dengan lansia. Silakan Pak Hari. Oke, saya memulai. Sebelum kita melakukan aktivitas olahraga, ada 3 hal unsur yang berkesinambungan. Yang pertama, kita harus mengatur pola tidur kita. Yang kedua, mengatur pola makan kita. Yang ketiga, ini mengatur pola latihan rutinitas kita setiap hari. Rutinitas olahraga maksud saya. Jadi, sebelum kita memulai untuk berolahraga, yang pertama pola tidur. Yang harus diperhatikan kita seperti pada umumnya 6-8 jam kita beristirahat untuk pemulihan otot dan tubuh kita. Yang kedua, harus mengetahui pola makan yang sehat. Nah, makanan yang sehat itu makanan yang tidak harus mahal. Makanan yang sehat itu bisa dari bahan-bahan alami juga.
Nah, seperti sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan seperti itu. Kita dapat lihat dan kita dapat asup seminimal mungkin supaya tubuh kita maksimal untuk berolahraga, Ibu. Yang ketiga, dari dua pola tidur dan pola makan ini bisa menunjang untuk aktivitas memulai kita. Yang biasanya katakan, kalau saya nggak mood memulai olahraga itu gimana caranya, Pak? Ya itu, tidur kita harus teratur, yang pertama. Dua, pola makan untuk menunjang aktivitas olahraga, seperti itu. Jadi seperti itu, Ibu. Sebelum untuk memulai aktivitas olahraga, harus dua ini yang harus diperhatikan dulu. Pola tidur dan pola makan yang baik. Baik, setuju sekali Pak Hari. Ya. Jadi pola makan tadi kita harus atur, kalori yang masuk juga yang keluar Ya. yang harus imbang ya, istirahat yang cukup, itu yang harus kita lakukan. Ya. Nah, berikutnya sekarang, kalau tadi mau memulai olahraga, sekarang bentuk gerak yang kita lakukan, yang mudah dilakukan sendiri di rumah, tanpa bimbingan seorang profesional, itu apa ya Pak Hari? Apakah kita berjalan, misalnya jalan pagi, sekarang kan banyak itu yang berkeliling rumah saat pagi hari ya, atau sepeda, ini kan jadi trending sekarang ini ya. Mungkin Pak Hari bisa kasih tips ya, dan frekuensinya kita perlu berapa kali itu seminggu? Silakan Pak Hari. Ya, jadi untuk olahraga ini dibedakan berdasarkan kelompok umur atau usia. Yang kedua, dibedakan berat badannya juga, Ibu. Jadi kita lihat dulu untuk anak-anak sekolah yang sekarang masa pandemi COVID seperti ini, banyak kegiatan di rumah. Nah, untuk mengurangi kegiatan di rumah seperti main handphone, terlalu banyak nonton TV, terus yang nggak ada yang kurang bermanfaat lah seperti itu. Nah, kita untuk usia yang muda bisa kita lakukan berdasarkan kelompok juga dan berat badannya. Ada yang obesitas anaknya, ada yang terlalu kurus seperti itu. Tapi kita memulainya olahraga sekitar 30 menit setiap hari aja untuk yang pemula. Jadi kita lakukan seperti jalan cepat, memutari sekitar area lingkungan rumah. Terus jogging pelan. Yang ketiga bisa bersepeda dengan komunitas, bersepeda dengan keluarga. Di sekitar area rumah aja. Bisa kita pakai skipping seperti itu. Untuk yang berikutnya yang untuk pekerja, kita kelompok umur yang udah dewasa, seperti yang udah bekerja, yang memiliki waktu yang singkat, padat untuk tidak bisa berolahraga, kita lakukan bisa di dalam rumah seperti itu. Pak, pagi saya sudah berangkat kerja, pulangnya malam, tidak ada waktu untuk olahraga. Jadi kita lakukan tetap sama, kita sisakan waktu 30 menit aja setiap hari. Mau di sela-sela di istirahat makan siang waktu kita kerja, mau setelah pulang kerja, kita sebelum tidur, kita sisakan waktu 30 menit aja sehari. Nanti ada gerakan-gerakan yang saya kasih contoh, yang saya nanti ada video nanti yang bisa dilakukan untuk yang di dalam ruangan olahraga dan di luar ruangan aja, seperti itu, Ibu. Baik, ya. Jadi waktu berolahraga itu tidak ada yang salah kapanpun. Mau pagi, mau siang, mau malam, boleh saja asalkan kita coba memulai dengan 30 menit ya. Jadi baik. Jadi tadi Pak Hari sudah katakan waktunya bisa ini asalkan rutin ya. Dan pada saat kita awal memulai olahraga itu kadang beberapa orang mengeluhkan capek, baru jalan sebentar rasanya nafas ini sudah tersengal-sengal ya. Gimana Pak Hari kalau ada beberapa orang yang mengatakan apakah saya ini memang nggak boleh olahraga ya karena dibuat olahraga begitu capek? Mungkin Pak Hari bisa kasih saran yang seperti itu. Jadi kembali lagi yang tadi, kita melakukan 30 menit intensitas latihannya dalam sehari, itu ada jeda untuk istirahatnya, Ibu. Seumpama kita udah berlari, jalan selama tempo waktu 1 menit, 2 menit, kita harus ada istirahatnya, ada restnya. Jadi kasih istirahat sekitar 30 detik
1 menit juga. Jadi seimbang 1:1. Nah, untuk awal-awal kiat-kiat untuk memulai aktivitas olahraga, kita jogging 1 menit 2 menit. Nah, jalan istirahatnya, restnya juga berhenti di tempat jalan. Nah, nanti kita mulai lagi jogging lagi. Nah, sementara kita mengukurnya pakai waktu aja, 30 menit aja. Jangan mengukur untuk jaraknya. Kalau mengukur jaraknya pasti lebih dari 30 menit, kita nggak bisa. Kita pakai waktu aja. Jadi diupayakan nanti olahraga sambil membawa jam tangan, stopwatch gitu Ibu. Kita jalan, jogging, kita mengukur. Untuk 1 menit kita udah ngos-ngosan seperti itu. Kita harus istirahat juga 1 menit. Jadi untuk awal-awal seperti itu ya, untuk kiat-kiat pemula seperti itu. Baik Pak Hari, sekarang kalau kita lanjut mempertimbangkan lansia untuk melakukan gerak tubuh atau olahraga. Kira-kira untuk lansia ini mereka dengan kondisi yang ada keluhan misalnya nyeri lutut, ya nyeri pada persendian, apa gerakan-gerakan yang boleh dilakukan? Dan satu lagi, biasanya pada lansia ini juga supaya melatih ingatan ya, mencegah kepikunan, mungkin ada gerakan-gerakan yang bisa dilakukan. Silakan Pak Hari. Nah, jadi begini Bu, untuk kategori kelompok umur tadi udah kita bicarakan. Kelompok umur untuk pemula itu untuk anak-anak, dewasa, dan untuk pekerja. Sekarang kita lanjut ke lansia. Jadi untuk lansia kebiasaannya itu ototnya udah melemah. Sekitar kalau untuk lansia umur 50 sampai 60 ke atas itu otot kita udah melemah 70% dari awal kita masih muda. Nah, jadi selain otot juga persendian juga udah mulai rawan cedera, rentan cedera. Yang ketiga itu gerakan tubuh kita udah mulai tidak secepat waktu kita lebih lambat. Itu karena kinerja antara otak sama otot itu, otaknya mau kita ada kemauan untuk nambah untuk cepat olahraganya, tapi kemampuan tubuh kita terbatas karena usia seperti itu. Jadi yang harus dilakukan untuk latihan untuk olahraga buat untuk lansia, jadi gerakan-gerakan yang sifatnya itu statis saja, bisa berdiri, duduk, di lantai seperti itu. Jadi tidak bergerak terlalu cepat, terlalu jauh untuk gerakan olahraganya. Jadi cukup untuk gerakan duduk, berdiri, terus habis itu pemanasan seperti persendian, pergerakan persendian itu yang paling penting. Nah, jadi yang paling utama itu untuk mencegah pikun. Gimana caranya kita berolahraga? Nanti kasih saya gerakan-gerakannya, kesinambungan antara otot dengan otak sama otot yang bekerja. Jadi seperti itu Ibu. Untuk kategori yang lansia seperti itu. Baik. Ya. Baik. Terima kasih Pak Hari. Saya lanjutkan lagi. Berikut kalau kita memikirkan sekarang pada keluhan di daerah leher dan pundak. Ini banyak dikeluhkan sekarang, terutama di era pandemi ini, di mana semua orang banyak bekerja di depan laptop, di depan komputer, ataupun kita sering menggunakan handphone. Ini sering terjadi tension di otot daerah leher dan pundak. Adakah gerakan-gerakan olahraga yang bisa membuat otot daerah leher pundak ini rilis lebih rileks, mengurangi ketegangan? Bisa jelaskan Pak Eri? Siap Ibu. Jadi begini, untuk mengurangi ketegangan pada leher sama pundak, biasanya kita dilihat dari posisi duduknya, bukan olahraganya apa gitu. Jadi posisi duduk kita udah benar apa belum Ibu. Jadi ada kalanya kita melakukan aktivitas sambil punggungnya terlalu seperti ini melengkung. Ada yang menahan sebelah kanan, pakai HP pakai kiri, kanan. Nah, kita lihat posisi duduknya yang benar. Jadi usahakan antara posisi duduk, punggung dengan bahu kita harus simetris sejajar seperti ini. Jadi ini seumpama kita meja.
Jadi tegap seperti ini. Jangan, ini sikunya kita. Jangan terlalu dicekungkan seperti ini, Ibu. Nanti memang enak pertama awal-awal. Lama-lama ada ketegangan antara saraf leher dengan bagian punggung. Nah, jadi diusahakan tegap seperti ini. Ini mejanya dirapatkan dengan bagian tubuh depan seperti ini. Punggung sandar seperti ini. Nah, usahakan pakai kursi yang ada sandarnya seperti itu, Ibu. Jadi untuk mengurangi itu. Nah, untuk kiat-kiat yang olahraga untuk mengurangi apabila kita udah terlanjur seperti itu kena bagian leher ketegangan sama pundak, Ibu. Ada gerakan untuk pelemasan untuk leher sama pundak seperti stretching kita, ya. Bisa seperti ini, pegang tengkuk, ditarik seperti ini. Gerak-gerakannya di sela-sela kita melakukan aktivitas kerja seperti ini, ya. Kita bisa rileks sejenak, stretching seperti itu. Nah, bisa pegang seperti ini, kita tarik seperti ini. Ada gerakan-gerakan seperti ini, tahan seperti ini juga. Nah, bisa diangkat semua tegap. Yang penting untuk meluruskan pergerakan. Jadi untuk sendi, tulang belakang juga seperti itu. Baik, Pak Hari. Jadi justru kalau kita mau memperbaiki adalah kebiasaan postur dalam melakukan aktivitas, ya. Iya, kebiasaan kita duduk. Betul. Jadi anak-anak pekerja yang kita selalu duduk di depan laptop, kebanyakan kan begitu. Sekarang perbaiki postur tubuh saat kita duduk. Kemudian upaya pandangan mata ini lurus. Kalau kita menggunakan handphone atau menggunakan laptop, upaya pandangan mata lurus, tidak membungkuk sehingga tidak melakukan gerakan yang terlalu menekuk, itu mengurangi ketegangan. Baik. Nah, sekarang nyambung nih Pak Hari. Dari leher kita turun ke area tulang punggung. Di dalam kedokteran ada kelainan-kelainan tulang belakang yang posturnya itu bisa melengkung. Disebut bisa skoliosis, bentuknya seperti S, atau membungkuk, ya. Ini ada lordosis, kyphosis, ya. Ini bentuk-bentuk tulang belakang yang tidak sesuai dengan postur yang mestinya. Nah, kira-kira apakah ini bisa juga dibantu dengan kegiatan olahraga selain memperbaiki postur tubuh? Ya, mungkin bisa. Untuk kategori olahraga untuk memperbaiki tulang belakang seperti ini, Bu, bisa kita lakukan, tapi tidak secepat mungkin sembuh. Jadi ada prosesnya, Ibu. Pergerakan-pergerakan persendian sama tulang belakang itu bisa kita lakukan dalam olahraga. Yang paling utama, jangan kasih berat yang terlalu berat dulu. Apabila kita seperti deadlift, seperti gerakan deadlift seperti itu, gerakan untuk squat seperti itu, gerakan untuk beban yang lebih berat dari tubuh kita. Jadi cuma gerakan-gerakan badan aja, seperti stretching gitu aja. Dengan seperti ini, berdiri seperti ini, kita tarik punggung belakang seperti ini, kita turunin pelan-pelan seperti ini. Nah, pegang ke ujung kakinya, ambil napas lagi, naik seperti ini. Ini juga memperbaiki bagian tulang belakang, Ibu, seperti ini, seperti itu, Ibu. Oke, baik ya. Baik, nanti kita juga akan lihat prakteknya supaya kita bisa lihat lebih jelas. Ya, siap. Oke, salam olahraga. Jadi untuk pemirsa Iris Beauty Clinic, berikut gerakan-gerakan untuk semua kelompok umur, baik pemula maupun anak-anak, dewasa, para pekerja, dan lansia. Kita mulai dengan gerakan stretching dulu. Dimulai dari lengan. Kita bisa tarik lengan kita seperti ini ke dalam. Bergantian kanan kiri. Yang paling utama persendian bahu dulu. Kita lakukan, tarik ke belakang seperti pada umumnya, seperti ini. Oke, lakukan pergerakan seperti ini. Habis persendian bahu, kita ke leher, kita ke kepala. Oke, bisa tarik ke samping. Yang terakhir bisa kita putar dari kanan ke kiri. Sudah bagian atas, kita lanjut ke bagian
punggung. Bisa kita tarik seperti ini. Ke atas punggung kita. Nah, tegap lurus. Pelan-pelan. Diturunkan di tengah. Gerakan ini seperti gerakan good morning, seperti gerakan olahraga pada umumnya untuk gerakan punggung. Yang kedua, bisa lanjut ke bawah, lebih masuk ke daerah lower back-nya seperti ini. Kita tahan di tengah dulu, kita angkat. Dah, selanjutnya tetap gerakan punggung, tapi untuk gerakan samping seperti ini. Nah, untuk tulang belakang sama, kita lakukan seperti ini. Ada gerakan seperti ini juga. Kita taruh lengan di bagian belakang, kita tarik seperti ini, kita turunin punggung kita seperti ini. Oke, seperti itu. Itu untuk gerakan pemanasan di bagian atas, upper body kita. Lanjut ke bagian bawah, ke bagian kaki. Bisa kita lakukan stretching seperti ini. Dengan satu kaki kita bisa pegangan, atau kalau yang sudah expert, kita bisa seperti ini. Tangan bisa seperti ini, kanan kiri bergantian. Dirasakan paha bagian depan. Oke, kita tarik seperti ini, bergantian kanan. Hitungannya 10 detik lepas, bergantian seperti ini. Oke, turun ke lutut, majukan, lurus seperti ini. Kita lihat dari samping. Oke, habis itu bisa kita buka seperti ini ke arah luar, kemudian ke arah dalam. Lanjut ke bagian bawah lagi, ke ankle seperti ini. Kanan kiri bergantian dengan dua ankle naik turun seperti ini. Bisa dilakukan tangannya di atas seperti ini. Oke, itu untuk gerakan pemanasan untuk semua kelompok umur. Bisa dilakukan dewasa sama lansia, yang paling mudah. Yang berikutnya adalah gerakan seperti yang saya katakan tadi, jogging bisa kita lakukan di dalam ruangan. Bisa lakukan gerakan statis seperti ini. Angkat aja pahanya seperti ini. Pelan-pelan, ambil napas, buang. Seperti ini. Nah, kita coba dari samping. Ayunan lengan, ayunan kaki seperti ini. Awal-awal aja seperti ini. Oke, untuk pergerakan berikutnya bisa kita kasih ke perut juga. Nah, sikunya seperti ini. Nah, sama seperti ini. Gerakan berikutnya kita bisa lakukan jumping jack seperti ini. Kalian sudah terbiasa. Kalau yang pemula, kita lakukan gerakan biasa aja seperti ini. Angkat seperti ini. Nah, oke, kita lakukan seperti itu 30 menit dalam sehari. Oke, terima kasih. Oke, untuk gerakan kelanjutan dari kita tadi, untuk para pekerja bisa kita lakukan. Untuk bekerja sama manula, usia lanjut bisa di kursi sekarang. Gerakan yang paling sederhana seperti kita lakukan untuk ketegangan leher sama bahu. Kita bisa turun, tangan bisa kita angkat seperti ini. Kita tahan selama 10 detik. Kita angkat seperti ini. Dilakukan
Nah, bisa minimal 4 kali gerakan, bisa sampai 10 gerakan, satu setnya 10 repetisi seperti itu. Nah, bisa putar bagian samping seperti ini. Oke, ke depan, ditahan, diangkat, kita putar. Untuk pelemasan bagian punggung. Oke, untuk gerakan selanjutnya kekuatan pada otot paha bisa kita gunakan untuk lansia. Gerakan seperti ini awalnya duduk aja di kursi seperti ini, gerakan berdiri ke atas tegap seperti ini, pelan-pelan turun lagi seperti ini, kita naik seperti ini. Oke, kita kombinasikan lagi dengan gerakan kaki. Berdiri di satu kaki seperti ini, turun pelan-pelan, berdiri satu di kaki, turun pelan-pelan. Oke, begitu kiat-kiat untuk menguatkan otot paha. Terima kasih. Dengan demikian berakhir sudah Beauty and Wellness Talk Show by Iris Beauty Clinic untuk hari ini. Semoga saudara-saudari sekalian, bapak, ibu, kakek, nenek mendapatkan manfaat dari video kali ini. Nah, jangan lupa untuk like, comment, share, dan selalu subscribe di channel YouTube Iris Beauty Clinic. Terima kasih untuk perhatian dan sudah mengikuti video ini. Sampai jumpa pada video-video kami yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Tuhan. Bye-bye semuanya.